Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya bahas video tentang bagaimana perempuan dimanipulasi oleh para kapitalis. Video kedua ini saya bicara konteks kebangsaan. Kawan, kita semua tentu tahu bagaimana politik mengobrak-abrik persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kelompok masyarakat dunia maya terpecah belah. Ada cebong, ada kampret. Muncul istilah berbagai macam konotasi negatif yang semuanya itu menyesatkan, membelenggu kita sekalian. Ada istilah antek asing, keturunan komunis, pengabdi Illuminati, pelanggar HAM berat, yang kesemua isu itu disematkan pada calon-calon pemimpin bangsa ini. Silang pendapat dan lempar fitnah menghiasi bumi pertiwi sepanjang masa pemilu. Pada akhirnya kita memilih bukan karena kualitas program yang ditawarkan, bukan pada visi para pemimpin. Yang kita pilih adalah fitnah atau bohong siapa yang sampai pada telinga dan merasuki cara berpikir kita. Dan tentunya pemenangnya adalah dia yang jago menyebarkan fitnah dan bohong kepada publik. Walau pilpres telah usai, saudara, namun riak pembelaan antara cebong versus kampret, cebong versus kadrun masih kita rasakan sampai hari ini. Bahkan hari ini muncul lagi wacana presiden 3 periode, yang mana bagi saya pribadi itu akan menimbulkan potensi konflik yang lebih besar, baik secara vertikal maupun horizontal. Saya secara pribadi tentunya meyakini semua ini ada dalangnya, ada pemegang remote kontrolnya. Siapa dan mengapa mereka lakukan itu semua? Saya minta teman-teman saksikan video ini sampai selesai agar tidak salah mengerti. Bagi saya, wacana Jokowi 3 periode adalah spekulasi bandar. Bandar adalah para pihak yang memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk sesungguhnya mengatur negara, baik secara kasat mata maupun tidak. Mereka kombinasi kekuatan politik, birokrasi, dan bisnis, ekonomi dengan satu tujuan: power. Betul kata ahli hukum Bivitri Susanti. Kalau teman-teman pernah baca bukunya, di sana dia katakan bahwa faktor ada pihak yang tidak ingin kehilangan kenyamanan dan menghadapi potensi ketidakpastian suksesi politik adalah beberapa hal yang bisa kita baca sebagai salah satu motif. Tapi saya tak mau komentari apa yang tampak di media. Bantahan Jokowi bagi saya tidak penting. Yang justru penting adalah menelisik apa yang terjadi di balik layar, dan apakah itu sejalan dengan cita-cita konstitusi kita. Mengungkapkan apa yang ingin mereka sembunyikan. Mungkin juga teman-teman penasaran dengan barang itu. Kalau saya, ini adalah satu revolusi yang bisa kita tempuh. Mengapa suatu pemerintahan negara Indonesia dibentuk? Adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan banyak macam lagi. Segala hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, menjadi tujuan kita bernegara. Jadi pertanyaan kita ubah, bukan pada apakah Jokowi harus 3 periode, melainkan mengapa dia bisa terpilih 2 periode. Apakah tujuan konstitusi tercapai? Jika tidak, buat apa kita berdebat soal 3 periode? Menurut saya ada 4 masalah Indonesia sekarang. Pertama, kepemimpinan dan birokrasi yang lemah karena mudah diatur bandar. Yang kedua, potensi krisis ketidakadilan sosial. Ketiga, potensi krisis ekonomi karena pengelolaan negara yang dibuat seperti model fund manager. Kita lihat BUMN dipegang oleh siapa? Pengusaha. Menteri-menterinya siapa? Pengusaha. Kroni-kroni pengusaha. Dan masalah yang terakhir, korupsi. Ini masalah berat, penyakit laten yang susah untuk disembuhkan kecuali pakai hati. Panduan 4 pokok masalah ini yang saya utarakan tadi, itu bisa kita cium dari kebijakan dan tendensi kepemimpinan Jokowi selama 2 periode ini. Betul, ada pembagian jutaan sertifikat, tapi kita lihat reforma agraria yang dijanjikan tidak mengubah struktur kepemilikan lahan nasional yang secara mendasar masih berada di tangan konglomerat. Proyek infrastruktur tidak optimal menyerap tenaga kerja, tapi justru cenderung menjadi instrumen investasi swasta, nasional, dan asing. Revolusi 5.0 tidak menjadikan teknologi sebagai sarana untuk mendistribusi keadilan. Peningkatan ekonomi real di masyarakat juga berjalan di tempat. Hanya pembagian BST, BLT itu permen. Permen untuk siapa? Rakyat. Yang produksi permen itu siapa? Menguntungkan siapa? Kalau teman-teman paham bagaimana gurita kapitalisme bekerja, maka teman-teman akan tolak BST, BLT, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi pintu masuk bagi segelintir swasta untuk melakukan kapitalisasi. Pengisian jabatan publik strategis di tingkat elit, kelihatan sekali nuansa akomodasi kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya kental benturan kepentingan. Teman-teman lihat, ada beberapa pemberitaan seperti investasi Telkomsel ke Gojek, sengketa bisnis di PAU, itu saudaranya Erick Thohir, kartu prakerja Jiwasraya, Asabri, dan lain sebagainya. Itu semua urusan duit triliunan. Untuk siapa? Untuk siapa? Legislasi yang terjadi selama periode Jokowi juga terlihat cenderung melemahkan lembaga negara. Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang ITE, contohnya itu. Belum lagi penguasaan total terhadap proses legislasi, aturan saput jagat, Undang-Undang Cipta Kerja oleh sekelompok swasta yang akhirnya memuluskan urusan bisnis. Perpanjangan kontrak batu bara misalnya. Yang justru perlu kita lihat adalah bukan Jokowinya, saudara,
melainkan proses di balik apa yang saya sebut sebagai sirkulasi bandar di tingkat elit yang berkepentingan terhadap kekuasaan dan jabatan presiden. Saya pikir sekarang tengah terjadi transisi ke arah pergantian komposisi bandar dengan pola main yang agak berbeda. Mereka membonceng citra sebagai manusia baik di mata publik. Citra itu saat ini ada di Jokowi sebagai manusia baik. Jika pada pemerintahan SBY yang banyak muncul adalah kasus proyek pemerintahan, sekarang lebih canggih. Mereka menggunakan dalih investasi, teknologi digital, raksasa ekonomi, dan semacamnya. Akhirnya, negara pun menyokong kepentingan segelintir swasta untuk menumbuhkan portofolio bisnisnya. Anda tentu bisa cek sendiri rekam jejak dan latar belakang sejumlah pembantu Jokowi dan bagaimana kiprah mereka bermain di lapangan bisnis, pasar modal, partai politik, ormas, dan lain-lain, dan bagaimana relasinya satu sama lain. Jadi, jika di video ini di awal tadi saya menyebut spekulasi, itu artinya pasar tawar-menawar kepentingan lagi terjadi di tingkat elit yang nantinya akan membentuk kesepakatan baru di antara para bandar. Ini bahaya, sebab isu 3 periode mau tidak mau mensyaratkan terjadinya perubahan konstitusi, revisi undang-undang dasar. Jika pintu ini dibuka, ia akan bergerak sangat liar dan berpotensi dirasuki kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan umum, dan itu akan mempengaruhi sekali sendi kehidupan kita semua. Sekarang pilihan bijak kita adalah untuk terus fokus memperbaiki gelas ukur kita, menambah wawasan, melatih nalar, menelisik bukti, dan lain sebagainya. Saudara, kita harus lakukan itu. Kita perlu cerdas dan rasional supaya tidak terus-menerus diperlakukan sebagai retail yang culun alias pemilih yang bodoh. Jangan mudah tersesat ucapan janji dan elit. Jangan mudah tergiur citra baik dan bersih yang dilempar bandar, saudara. Ingat, di mana ada spekulasi, di situ ada bisnis. Jadi stop, saudaraku. Jangan mau jadi cebong, jangan mau disebut kampret. Anda dilahirkan untuk mengerjakan rencana-rencana besar sang Khalik. Jadi janganlah hina dirimu. Sekali lagi ingat, di mana ada spekulasi, di situ ada bisnis. Akhir kata, saya ajak kita ambil sikap doa, memohon perlindungan dari semesta untuk Indonesia. Katakan amin. Setelah itu tertawalah, sebab menurut Najwa Shihab nih, tawa rakyat adalah katalisator emosi, sentimen, sekaligus aspirasi. Jadi kita masih bisa bebas tertawa dalam orasi, puisi, dan opini. Berarti demokrasi masih ada. Kalau tertawa kita sudah mendatangkan resiko, bahkan opini saya ini kalau nanti dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban, berarti sesuatu sedang terjadi, kawan. Cukup sekian dulu. Salam Indonesia garis lurus.